Halo, selamat siang, kembali bertemu lagi bersama saya Andrea HC Yogyakarta, yang kita selalu konsisten membahas review alat-alat fotografi, khususnya kamera mirrorless, DSLR, lensa dan sebagainya. Ya, pertemuan pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit sedikit review nanti sama sedikit tutorial, yaitu ini ada mirrorless Sony A6500. Recommended kah? Disarankankah? Atau pilih yang lain aja? Nanti akan kita kupas tuntas pada sesi yang selanjutnya. Untuk Sony A6500 ini nanti akan kita membedah kelebihannya apa, kekurangannya apa, harganya berapa, dibandingkan yang lain nanti apa, akan kita ungkap semua pada sesi review sama tutorialnya. Nah, ini kemarin kita habis ambil Sony A6500 full set, mulus like new kayak gini. Jika teman-teman membeli Sony A6500 harus dipastikan kalau bisa kelengkapannya full set, ada dusnya. Kenapa harus ada dusnya? Soalnya ketika teman-teman besok mau jual lagi, harganya lebih bagus, penjualannya juga lebih bagus kalau ada dusnya. Jadi buat teman-teman yang mau beli kamera sekelas A6500 ini, diusahakan yang full set, ada dusnya. Sama untuk kelengkapannya, diusahakan yang komplit dan masih ori. Ini ada buku panduannya. Terus ada baterainya ori. Baterai ori itu di depan di sini ada hologramnya ini. Dan secara fisik mempunyai tekstur yang berbeda dari baterai-baterai yang non ori. Terus ada charger ori seperti ini, langsung ke body ya untuk ngecasnya, jadi nggak pakai adapteran. Jadi kalau yang ori adalah seperti ini kalau untuk A6500. Pastikan juga teman-teman menerima strap orinya kayak gini, ada tulisan Sony dengan bahannya beda sama strap non ori seperti itu. Dan pastikan juga dusnya, nomor serinya sesuai dengan apa yang tercantum di bawah sini. Jadi ketika mencocokkan harus sama antara nomor seri ini dengan nomor seri yang di bawah ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita beralih ke review dan tutorial. Oke teman-teman, kita masuk pada sesi review. Yang Sony A6500 ini dulunya dirilis pada tahun 2016. Nah, apakah Sony A6500 ini masih layak dipakai pada saat ini walaupun dia keluarannya tahun 2016? Nah, ternyata Sony A6500 ini merupakan seri mirrorless APS-C yang paling berteknologi terbaik hingga saat ini. Jadinya masih layak enggak? Ya masih layak tentunya gitu. Untuk fitur-fiturnya dari Sony A6500 ini, yang pertama, sensor APS-C-nya memiliki resolusi 24,2 megapiksel. Sony A6500 juga bisa ngerekam 4K. Ini juga ada tulisan keterangan di sini, dia bisa ngerekam 4K. Terus yang paling penting yang membedakan kamera Sony A6500 dengan Sony di bawahnya, yaitu sudah ada fitur 5 axis IBIS. Nah, terus yang paling diunggulkan
itu tadi 5 axis IBIS, tidak sembarangan, soalnya fitur ini cuma dibuat untuk Sony A6500. Nah, fungsinya apa? 5 axis IBIS ini nanti akan menstabilkan gambar dari semua lensa yang digunakan, baik itu untuk foto ataupun video. Terus fiturnya juga bisa mengoreksi jauh ke lensa. Terus nanti bisa menstabilkan lensa di atas diameter 100, walaupun cuma hand on, nanti dia akan menstabilkan dengan fitur 5 axis IBIS kayak gitu. Sekarang kita coba dulu ininya, fitur-fiturnya. Kita buka dulu fitur-fiturnya. Sebelum kita buka, untuk bodinya masih hampir sama dengan Sony A6000, 6100 sampai A6400, dia masih sama bodinya. Cuman untuk materialnya memang istimewa dibandingkan Sony A6000 dengan bodi yang kokoh ya. Ini ya antep lah, ibaratnya kalau bahasa sini antep, dia menang kokoh. Untuk tombol-tombolnya sendiri juga rasanya lebih kencang, juga udah dilengkapi fitur NFC. Untuk tombol-tombolnya masih hampir sama dengan Sony A6000-an. Untuk flipnya juga masih sama dengan Sony A6000, dia cuma bisa flip atas, soalnya kalau flip ke depan selfie nanti dia kena viewfindernya. Coba kita hidupkan. Oh ya, sebentar. Terus nah ini yang dicari-cari sama pengguna video, biasanya nyari yang udah ada plug-in mikrofonnya. Nah, ini sudah ada untuk mikrofonnya, jadi nggak usah pakai adapter seperti Sony A6000. Teman-teman tinggal colok dan record. Sekarang coba kita hidupkan di tombol on off nya. Kita coba, udah hidup. Oke, sekarang kita coba lihat menunya apa aja isinya. Untuk menunya sangat banyak sekali. Setiap sub menunya ini teman-teman lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai di atas 10. Ini nanti ada masih hampir-hampir sama seperti Sony A6000-an. ISO, ini extra bracket setting, memori. Nah, yang istimewanya kalau yang biasa suka video ini warnanya. Jadi nanti ada S-Lock, menu S-Lock yang bisa digunakan untuk menetralkan warna. Jadi nanti semakin tinggi S-Lock-nya, semakin netral warnanya yang akan teman-teman gunain, yang itu nanti akan memudahkan teman-teman ketika edit videonya. Nah, ini fitur profile nanti. Nah, ini nanti S-Lock nya di sebelah di sini, di fitur profile ini nanti teman-teman bisa setting S-Lock nya. Ada efek juga. Coba kembali ke menu lagi. Terus soft skin effect, packing level, macam-macam. Oke, terus coba kita lari ke sebelahnya. Nah, untuk record videonya ini bisa formatnya bisa sampai 4K. Berapa fps teman-teman? Wow, bisa sampai berapa fps ini? 60, 100, bisa sampai 100. Jadi 4K nya lumayan kencang, lumayan mantap. Kalau HD bisa sampai 120. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita lanjut lagi ke pengaturan-pengaturan berikutnya. Yang jelas pengaturannya sangat banyak sekali kalau teman-teman mau ngoprek
kamera ini. Jadi pengaturannya jauh lebih banyak kalau dibandingkan Sony A6000. Pengaturannya ini ada One Touch NFC, Airplane Mode, ada Send to Smartphone langsung, terus ini ada Wear OS 2, ada Bluetooth juga, ada application, terus ini settingan ketika kita mau buka hasil fotonya, dan ini settingan akhirnya. Settingan paling belakang pun masih banyak sekali, ada brightness dan lain-lain. Oke, bisa teman-teman oprek sendiri. Kita teman-teman udah megang Sony A6500 ini. Untuk settingan fotonya masih sama seperti biasanya, ada standar fan, extra fan, RAW, JPEG, dan RAW. Megapikselnya juga 20M, 24,2 megapiksel. Terus untuk fungsi-fungsinya ini digunakan untuk mengubah f-nya atau diafragmanya. Kalau ini digunakan untuk merubah shutter speed-nya. Gimana cara merubah ISO-nya? Tinggal teman-teman tekan aja sebelah kanan, langsung dipilih ISO-nya. Di sini ada ISO paling rendahnya tadi adalah 100, dan ISO paling tingginya sampai 51.200 ISO-nya. Jadi untuk teman-teman yang suka foto malam, mantap sekali, ISO-nya sampai 51.200. Oke teman-teman, dan ini tombol flashnya di sini masih sama kayak seri A6000-an sebelumnya. Oke, untuk tombol recordnya juga masih di sebelah pojok sini, belum berubah. Dan yang jelas, kalau teman-teman mau terjun ke dunia video, kita rekomendasikan untuk membeli Sony A6500 ini, dikarenakan dia akan membantu semua lensa untuk menstabilkan video yang teman-teman record. Dan juga memang ini ya teknologinya sangat oke kalau teman-teman gunain pada tahun 2021 ini. Oke, selamat mencoba teman-teman. Jangan lupa nabung dulu untuk beli kamera ini, soalnya untuk harga secondnya aja kamera Sony A6500 ini dengan kondisi seperti ini dibanderol dengan harga 11 jutaan sampai 12 jutaan untuk kondisi full set itu untuk second. Dan untuk lensanya tergantung dengan milimeternya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. See you.